Septim vector. Halo brother santuy di seluruh Nusantara, balik lagi dengan kami Tangkurak Squad yang masih tetap santuy namun tetap semangat untuk selalu menghibur. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan lancar di segala hal, amin. Oke, sambil nunggu Phase 9 Saga, baiknya kita lengkapi dengan film yang satu ini, Brad. Masih satu rumah produksi dengan seri Fast Furious sebelumnya, menceritakan saat dimana Luke Hobbs dan Deckard Shaw terpaksa harus bekerja sama demi sebuah misi yang sangat mulia. Semoga bisa menghibur, menemani Anda bertangkurak ria seperti biasanya. Haha. So, seperti biasa, tanpa banyak cekah pamatuk alias ngoceh di awal, don't go anywhere. Jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Hobbs and Shaw. Rules of engagement, electric rounds only. MI6 wants them alive for questioning. Targets in a metal coffer. Every agency and terror cell is looking for. Di awal diceritakan pasukan elit Inggris MI6 yang dipimpin oleh wanita cantik mencenet yang bernama Hetty sedang beraksi untuk mengamankan sebuah virus milik sebuah organisasi cyber teroris futuristik bernama Ichion. Tapi dalam misinya itu tim mereka berhasil terdeteksi. Kemudian dedengkot Ichion yang diwakili oleh pria super yang punya implan cybernetik canggih bernama Brixton mencoba menyelamatkan virusnya dan menggagalkan aksi mereka. Fantastic job, and I think you look amazing in your match belt. MI6. Who the hell are you? Bad guy. Dalam situasi yang terdesak itu, Hetty berinisiatif untuk menyuntikkan virus yang bernama Snowflake itu ke dalam tubuhnya dan melarikan diri daripada harus jatuh di tangan orang jahat, pikirnya. Dan atas hal itu, Brixton memfitnah Hetty kepada MI6, seakan dia telah berkhianat dan mencuri virus itu. Dan dari sanalah awal mula permasalahan dimulai. She is a wily one. I want her on the run with no place to turn. Who's gonna stop me? Berita mengenai virus berbahaya yang katanya hilang dicuri pengkhianat itu beredar dengan sangat cepat di kalangan intelijen Inggris dan Amerika, yang tentunya mereka memiliki orang-orang terbaiknya untuk menangani kasus ini. Dan mereka adalah Deckard Shaw, seorang mantan agen intelijen Inggris, dan Luke Hobbs, seorang pelacak buronan terbaik yang dimiliki di SS Amerika. Dan dengan gaya khas Intel di kesehariannya, saat itu mereka mulai bekerja secara individu untuk mencari informasi. Where? Got big man. I've been tracking some dark web chatter about a super virus that's coming up on the. They're called Etion. And you're going to tell me where to find them. Please, don't leave me. Ternyata CIA merencanakan untuk membuat mereka bekerja sama dalam misi ini. Walaupun kelihatannya mustahil, tapi akhirnya berhasil. Lucas Rebecca Hobbs. Mr. Shaw. Whatever it is, I ain't buying it. You don't know what I'm selling. Is Locke.
And he works for... Sunglasses, cloudy day. Hobbs dibujuk oleh teman lamanya, seorang agen CIA bernama Loki. Dan Deckard juga dibujuk oleh seorang agen CIA juga yang bernama Agent Loeb, agar mereka bisa bertemu dan bekerja sama dalam misi ini. It's the fate of the world. The planet's population is in their hands. My guy's in. My guy's in too. Di markas sementara milik CIA di kota London, mereka berdua kembali reuni. Dan seperti biasa, duo botak mirip Upin Ipin ini saling bully dan saling ejek satu sama lain. No fucking way! You big, stupid face. It's your nasally, prepubescent Harry Potter. I'll have this job done while you're still putting on your baby oil. Makes me feel like God is projectile vomiting. It's like dragging my balls across shattered... Good luck, Slick. That's it. Mereka mengambil misi ini untuk satu tujuan, yaitu menghancurkan Itheon. Walaupun mereka punya alasan masing-masing, yaitu Hobbs yang berniat untuk menyelamatkan dunia dari virus genosida itu, dan Deckard yang berniat menyelamatkan Hetty Shaw, orang yang katanya disangka mencuri virus itu, yang ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Dari kesepakatan dan tekad kerjasama mereka berdua, walaupun fakta di lapangan mereka bekerja sendiri-sendiri, akhirnya misi berbahaya itu dimulai. She's smart. Deckard mengawalinya dengan mendatangi rumah Hetty yang kosong dan mencari informasi di sana dengan cara meretas komputernya. Sementara Hobbs yang emang jago banget ngelacak orang berhasil menemukan Hetty di jalan. Dan dengan usaha yang gak mudah, akhirnya Hobbs berhasil menangkap Hetty kemudian membawanya ke markas CIA. Got a lot of nasty people looking for you. Do this the hard way or the easy way? Are you serious? I am. The hard way. Sementara itu Deckard tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang yang ternyata mereka adalah anak buah Brixton yang juga berhasil melacak tempat tinggal Hetty dan berniat mencari informasi di sana. Dan baku hantam pun terjadi. Saat lagi menginterogasi Hetty, tiba-tiba anaknya Hobbs yang bernama Samantha menghubunginya. Dan kemudian dia menitipkan Hetty kepada rekannya. Namun kemudian... If she moves, I want you to shoot her. Yeah, you can't shoot me. Hi, Dad. Did you catch that hot spy lady? I don't do that. Yes, you do. No, I don't. Okay, look. Me and the spy lady were not flirting, all right? People annoy each other when they're actually, like, flirting. God damn it! Hobbs! Put that down. Girlfriend. That is my sister. Dan setelah kedatangan Deckard, semua baru tahu bahwa sebetulnya virus yang hilang itu ternyata udah disuntikan ke dalam tubuh Hetty. Di tempat lain di markas Itheon, direkturnya yang masih misterius menyuruh Brixton untuk di-upgrade dengan program dan implan baru. Demi tujuannya yaitu menguasai dunia dengan cara genosida untuk siapapun yang menolak bergabung dengan organisasi mereka. Lalu kemudian... Brixton dan pasukannya berhasil menculik Hetty dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat itu diketahui bahwa Brixton ternyata musuh Deckard saat dulu ketika dia masih menjadi agen. On my three. Sure. 1, 3. No one tells me what to do. Sampai saat itu Deckard difitnah oleh Brixton sebagai seorang pengkhianat dan penjahat karena dia menolak untuk bergabung dengan Itheon. Deckard, sure. It's been a long time. It's a shame you didn't join Itheon. You could have had all this, my friend. Hingga saat Hobbs melemparkan bom, mereka berhasil melarikan diri menggunakan mobil Deckard yang berjenis McLaren. Kemudian mereka terus dikejar oleh Brixton dan pasukannya. Just the girl.
I said. Program intercepting vector. I injected myself. I didn't have a choice. I was going to take it. Dari kejadian itu, Brixton bersama organisasi Itionnya yang emang menguasai dan bisa mengendalikan media, membuat kebohongan berita dengan cara memfitnah Hobbs dan Deckard yang dikatakan telah membuat sabotase kepada CIA dan punya rencana untuk melakukan teror. Who the hell are these guys? Etion, Just got real. secret tech cult with a mercenary army and plenty of dark money. Mereka kemudian sepakat untuk kerjasama, dan langkah pertama yang harus dilakukan saat ini adalah menyelamatkan Hetty dari efek virus yang saat ini menyebar di tubuhnya. Kemudian Hobbs mengajaknya untuk menemui sang pencipta virus itu. I was tracking him before the attack. It's hard to find, but I think I got a hell of a... Traptimistishna. There's only one place in London that sells that. Dia bernama Profesor Andreiko, berasal dari Rusia. Kemudian dia ngasih dua opsi terbaik demi keselamatan semua pihak, terutama ancaman pengeparan global virus itu lewat udara. Opsi pertama yaitu Hetty harus dibunuh, kemudian jasadnya dibakar sampai menjadi abu. Dan opsi kedua, mereka harus menemukan mesin pengekstrak virus itu dari dalam tubuh, yang ternyata mesin itu hanya ada satu dan terdapat di markas Ition di Ukraina. Dan tentu aja dengan optimis Deckard memilih opsi kedua walaupun dengan resiko yang sangat besar dan 90% mustahil. Tapi atas rasa kekeluargaan saat itu semua pihak setuju. Look, honey, I have to talk to you about something. It's very important right now. Luke Hobbs and Deckard Shaw. Everybody's safe, everybody's great. I'm actually at our old, Is there anything I can do? You need to stay home. You're gonna be safe there. Kemudian Deckard mengajak Hobbs dan adiknya ke sebuah tempat yang sangat rahasia, berinisiatif untuk pergi ke Rusia menemui teman lamanya dan untuk meminta bantuan. A teeny tiny one. Just your size. Somebody's overcompensating. If anything, I'm under. Drink. Yeah, I'll take a little one. Particular Russian criminal elements of things that we're gonna need. Right, there's someone in Moscow, an old friend. Yeah, we have a long history. Sementara itu di markas Ition, Brixton diperintahkan untuk mempengaruhi Deckard dan Hobbs agar mereka mau bergabung. Extract the virus and reprogram it for phase 1. Hobbs, we have a history. Well, Deckard Shaw. Deckard yang punya akses sebagai agen rahasia merubah identitas mereka agar bisa sampai ke Rusia. Karena saat ini, mereka menjadi buronan paling dicari gara-gara ulah fitnah Brixton bersama Ition. Deckard menyamar menjadi arsitek yang juga pendaki gunung bernama Franz Gruber. Hetty berubah menjadi pegawai asuransi yang bernama Sarah. Dan yang terakhir, Hobbs yang berubah nama menjadi Michael Oxmall dengan pakaian super ketat yang memalukan. Tapi dia ditahan karena Deckard pengen dia nggak ikut dalam misinya. I'm Franz Gruber. I'm a freelance architect. I apologize in advance if it's a little loose around the balls, like an insurance. Hello. Mike Oxmall. For what exactly? Whatever it is, it's going to involve Robert. I go by Michael. It's not small. And my name's Michael. Tapi dengan caranya sendiri, akhirnya Hobbs bisa mengelabui petugas bandara dan kekeh pengen ikut menjalankan misi ini bersama-sama. Hi, I'm here. I'm Michael. Let's see, where's my seat? Hi, yeah. Hello? Hey. F2. F you. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Dinkley yang diperankan oleh Michael Hart, seorang mata-mata polisi udara yang terkesan sama misi mereka, dan kemudian menawarkan bantuan jika mereka membutuhkannya. Oh, see? You woke up the air marshal. You woke the air marshal, the compartment element for JSOC. You're in Delta. You're a spy. It's pretty good. Marshal Dinkley at your service. I'm sorry, did you say Dink? Because if you need stuff, I'm the guy that you call to get what you need. Akhirnya mereka sampai di Moskow, Rusia. Kemudian Deckard langsung menemui teman lamanya, seorang mafia ulung spesialis pencuri konglomerat. Dia adalah Margarita, yang siap membantu segala akomodasi yang dibutuhkan dalam misi itu. Margarita,
did you not see that coming? I wish I didn't see that at all. Sementara itu di markas Ition, Profesor Enrico yang ketahuan telah membantu mereka diculik oleh Brixton dan memaksanya untuk memprogram ulang virus mematikan itu di lab Ition yang berada di Ukraina. Little bit of iron. Kembali ke Rusia, saat itu mereka berdiskusi bagaimana caranya mengambil mesin pengekstrak virus itu di lab Ition yang penuh dengan pasukan. Tapi Hetty punya rencana dengan cara memakai cara lama di keluarganya, yaitu cara Mick Jagger atau pengalihan. While the others made the music. When Deck and I were kids, we used to spend our time coming up with these griffs. So I can do it. We can do it.